Prolog, Alam Dewa, Keluarga Tang San. Lingkaran cahaya lembut itu mirip dengan sepasang tangan ibu ketika mereka dengan lembut menyentuh kulit halus awan, menciptakan perasaan yang sangat indah yang tampak nyata di dalam ruang ilusi. Juga tampaknya ada istana yang tidak jelas namun megah tidak jauh, tetapi hampir tampak seperti ilusi ketika lingkaran cahaya lembut menyentuhnya. Sosok diam-diam berdiri di dalam awan untuk waktu yang lama, menatap ke kejauhan yang tak berujung pada sesuatu. Dia memiliki rambut biru panjang yang menutupi lantai seperti air terjun. Jika bukan karena perawakannya yang mengesankan dan bahunya yang lebar, dia mungkin akan disalahartikan sebagai seorang gadis, jika Anda hanya melihatnya dari belakang. Jubah birunya yang mewah sepertinya mengandung air yang beriak. Jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, tatapan mereka akan langsung tertuju pada jubahnya yang berwarna biru tua, seluruh jiwa mereka bahkan mungkin diserap ke dalam warna biru yang dalam dan tak terbatas yang tampak menyerupai lautan. Namun, dari sepasang mata yang sama dalam di wajahnya yang tampan, sepertinya usianya tidak lebih dari 20. Matanya seperti lubang hitam, namun pada saat yang sama, mereka tampak merangkul semua. Kadang-kadang, kilatan ungu akan berkedip melalui matanya, yang akan mencengangkan jiwa seseorang. Ini akan langsung menciptakan perasaan yang indah, perasaan yang dapat menentukan hidup atau mati seseorang. Pria itu dengan ringan menghela nafas, ekspresi sedikit tertekan muncul di wajahnya. Dia sedikit mengerutkan alisnya, seolah-olah dia sedang memahami rahasia langit dan bumi. Kakak ketiga, sebuah suara lembut bergema, sesosok melangkah keluar dari ruang ilusi, tiba di samping pemuda berpakaian biru. Dia biasanya memegang lengan pria itu dengan lembut. Kelancaran tindakannya membuatnya seolah-olah dia telah melakukannya berkali-kali di masa lalu. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah muda dan dia memiliki rambut panjang yang telah dikepang, yang dengan lembut disampirkan di belakang punggungnya. Anda bisa melihat leher putihnya yang ramping dan indah dari belakang, sementara gaun panjangnya melingkari pinggangnya dengan erat, semakin menonjolkan sosoknya yang sempurna. Senyum tipis muncul di wajahnya yang cantik saat dia menarik lengan pria berbaju biru itu. Dia dengan lembut meletakkan kepalanya di bahunya, menyebabkan kepangnya jatuh di sebelah rambut biru panjang pria itu. Mereka diam-diam melingkari rambutnya, memelintir rambut panjang pria itu. Senyum penuh kasih yang mengandung jejak ketidakberdayaan muncul di wajah tampan pria berbaju biru itu. Meskipun kamu sudah menjadi seorang ibu, kamu masih sangat nakal. Wanita yang mengenakan gaun merah muda itu agak tidak puas saat dia cemberut, jadi bagaimana jika aku seorang ibu sekarang? Apakah itu berarti saya tidak boleh mengamuk? Bukankah kamu masih disebut Tang San, meskipun kamu sekarang adalah penegak alam dewa, dan dewa laut? Kamu masih kakak ketigaku. Petik 2. Begitu Xiao Wu mendengar Tang San membesarkan putri mereka, tatapan lembut langsung memenuhi matanya, Xiao Qi terlalu lengket. Kami hanya punya waktu bersama saat dia tidur. Kakak ketiga, saya melihat bahwa Anda tidak senang sebelumnya, apakah itu karena masalah di benua Douluo? Tang San menganggukkan kepalanya saat dia dengan ringan menghela nafas dan berkata, 1 hari di alam dewa setara dengan 1 tahun di dunia fana. Ini berlaku untuk setiap pesawat. Saya awalnya ingin tinggal di benua Douluo untuk jangka waktu tertentu, tetapi saya terpaksa kembali ke alam dewa untuk mengurus situasi umum di sini, karena taruhan antara God Kings, Kindness, dan Evil. Namun, saya tidak berpikir bahwa Sekte Tang akan membusuk setelah hanya sekitar 20 tahun di dalam alam dewa, yang setara dengan 10.000 tahun di benua Douluo. Xiao Wu dengan sedih berkata, kebaikan dan kejahatan terlalu licik. Mereka terlalu tidak bertanggung jawab, menggunakan taruhan mereka sebagai alasan untuk turun ke dunia fana. Mereka sebelumnya menemukan pasangan yang sudah menikah untuk menggantikan posisi ketuhanan mereka. Namun, pengalaman pasangan itu sebelumnya terlalu menyedihkan. Jika bukan karena itu, Anda bisa membiarkan mereka mengurus situasi umum di sini, dan bisa sedikit lebih santai. Petik 2. Tang San berkata, dari luar, posisi Enforcer dan God King tampaknya merupakan posisi yang cukup tinggi, tetapi itu bukanlah tanggung jawab yang semua orang ingin lakukan. Benua Douluo jelas menjadi agak kacau karena perubahan yang terjadi dalam 10.000 tahun terakhir, terutama tumbukan benua yang terjadi akibat pergeseran kerak bumi, 4.000 tahun yang lalu. Tidak hanya menyebabkan benua Douluo berukuran lebih dari 2 kali lipat, itu juga menyebabkan banyak perubahan terjadi di benua Douluo. Xiao Wu berkata, Sekte Tang juga mulai menurun pada saat itu. Kakak ketiga, kamu seharusnya tidak terlalu memikirkannya.
Di satu sisi, penurunan Sekte Tang juga dapat dikaitkan dengan kemajuan waktu, dan pesawat itu sendiri. Petik 2. Tang San menganggukkan kepalanya, kau benar, tapi bagaimanapun juga, Sekte Tang diciptakan olehku. Saya benar-benar akan membencinya dihancurkan karena ini, tetapi sayangnya saya tidak dapat ikut campur dalam perubahan pesawat, karena saya adalah penegak alam dewa. Namun, tampaknya bintang baru akan segera muncul di benua Douluo, dan dia akan sangat terkait erat dengan Sekte Tang saya. Saya akan mencoba untuk melihat lebih jelas takdirnya, tapi sejauh ini sangat tertutup. Saya berharap semuanya akan berkembang ke arah yang baik. Mata Xiao Hu menjadi cerah saat dia menjawab, dia pasti akan menjadi kandidat yang baik, karena bahkan kamu mengatakan bahwa dia adalah bintang baru. Jika dia bahkan bisa mengambil alih posisi dewa Anda di masa depan, bukankah kita akan punya waktu untuk bermain-main? Petik 2. Tang San mengangkat tangannya dan dengan penuh kasih mencubit hidungnya, kamu. Anda hanya tahu cara bermain. Petik 2. Sementara mereka berbicara, sebuah kepala kecil muncul dari beberapa awan di dekatnya. Dia tampak sekitar 11 atau 12, dan mata bundarnya yang indah berkedip. Penampilannya sangat mirip dengan Tang San, tapi tubuhnya jauh lebih lembut, dan matanya lebih dekat ke Xiao Wu. Saya selalu mendengar ayah dan ibu berbicara tentang benua Douluo. Sepertinya sangat menyenangkan, hihi. Tubuh mungilnya diam-diam menghilang ke awan saat dia berbicara. Bab 1.1, Pemuda dengan Mata Roh. Genteng emas berlapis kaca di atas bangunan besar seperti istana bersinar dengan cahaya yang menyilaukan karena sinar matahari. Pengerjaan kuno yang digunakan untuk membuat atap emas dan pintu merah istana menyebabkan orang tanpa sadar merasakan keseriusan saat melihatnya. Ketika dilihat dari jauh, kabut tampak berlama-lama di sekitar istana. Bangunan-bangunan yang mengelilingi istana berjajar rapi, seperti pola dinding bata. Area yang mereka tempati tampak tak terbatas dengan mata telanjang. Dua kata, Dux Mansion, terukir di gerbang lengkung setinggi 50 kaki yang berdiri di depan pintu masuk. Rumah besar yang menempati area lebih dari 2 km ini bukan milik kota. Sebaliknya, itu adalah bangunan tunggal yang terletak 50 meter barat laut dari ibu kota Kekaisaran Bintang Luo, Kota Bintang Luo. Dari sini Anda dapat melihat bahwa pemilik rumah besar ini memegang posisi terhormat di dalam Kekaisaran Bintang Luo. Selama waktu hari ini, sinar matahari yang cerah dan indah akan menyinari genteng kaca yang berkilau, menyebabkan lapisan emas yang mempesona menutupi keseluruhan Dux Mansion. Anda bahkan bisa samar-samar melihat pemandangan ini di atas tembok kota Star Luo City. Pintu belakang area utara Dux Mansion terbuka tanpa suara, dan sesosok kurus diam-diam menyelinap keluar. Sosok itu adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Perawakannya cukup proporsional, dan dia mengenakan kemeja kain abu-abu yang sederhana namun bersih. Dia juga memiliki seikat kecil kain di punggungnya. Rambut hitam pendeknya tampak rapi dan rapi. Tatapan tegas, yang dipenuhi dengan intensitas yang melampaui semua teman sebayanya pada usia yang sama, hadir di wajahnya yang tampan. Setelah dengan lembut menutup pintu belakang Dux Mansion di belakangnya, pemuda itu dengan cepat berlari beberapa langkah ke depan. Namun, dia tiba-tiba berhenti untuk melihat kembali ke rumah Duke, mata birunya yang dalam dipenuhi dengan kebencian. Ibu, awasi aku dari tanah almarhum. Tidak peduli seberapa keras saya harus bekerja, akan ada hari ketika saya kembali, dan menginjak-injak semua yang ada di bawah kaki saya. Oleh karena itu, saya akan menghormati Anda dengan mengubah nama keluarga saya menjadi milik Anda, Huo. Mulai sekarang, namaku adalah Huo Yuhao. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik menghadap Dux Mansion, dan menatapnya dalam-dalam. Kemudian, dia berbalik dan berjalan pergi tanpa berpikir dua kali. Dia tidak menuju ke Star Luo City, yang terletak di barat daya Dux Mansion. Sebaliknya, dia pergi ke utara. Sosok mungilnya berangsur-angsur menghilang ke kejauhan saat sinar matahari tengah hari yang kuat menyinari dirinya. Meskipun tubuhnya kurus, cara dia pergi tidak memberikan perasaan tak berdaya sama sekali. Ada jalan lebar di semua sisi Dux Mansion. Huo Yuhao terus berlari ke depan, matanya berangsur-angsur menjadi semakin merah. Ibu. Tatapan tidak mau dan tidak mau yang dimiliki ibunya saat dia meninggal secara tidak sadar muncul di benak Huo Yuhao, menyebabkan dia mengatupkan giginya dengan erat. Aku harus menjadi lebih kuat. Ibu mengajari saya bahwa seseorang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri.
Seseorang hanya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik jika mereka kuat. Adegan dari ingatan Huo Yuhao tak henti-hentinya melintas di benaknya. Ibu Huo Yuhao adalah salah satu pelayan pribadi Duke, dan tumbuh bersama Duke. Seorang pelayan pribadi hanya untuk melayani tuannya, tetapi Huo Yuhao diam-diam muncul di dalam perut ibunya pada suatu malam, 12 tahun yang lalu. Dia hamil selama 10 bulan, sebelum akhirnya melahirkan satu hari. Terlepas dari identitas apa yang dimiliki ibu Huo Yuhao sebelumnya, dia masih putra Duke. Oleh karena itu, meskipun perawatannya di dalam istana tidak dapat digambarkan sebagai baik, itu tetap tidak terlalu buruk. Ibunya tidak lagi menjadi pelayan, dan mengandalkan bangsawan anaknya untuk mendapatkan halaman untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, semuanya seharusnya berlanjut tanpa masalah, tetapi siapa yang tahu bahwa bencana akan datang begitu cepat. Duke pergi berperang sebagai perwakilan dari Star Luo Empire, menyerahkan semua urusan internal mansion kepada istri Duke. Istri Duke sudah memiliki 2 putra dan putri, dan dia memperlakukan apapun yang dapat memengaruhi anak-anaknya sebagai hal yang perlu ditekan. Hal-hal yang cukup baik untuk Huo Yuhao dan ibunya saat Duke berada di mansion, tetapi ketika dia pergi, mansion menjadi dunia istri Duke. Selanjutnya, dia adalah putri favorit Kaisar Star Luo Empire saat ini. Ibu Huo Yuhao telah tumbuh di samping Duke, sehingga dia sangat disayang olehnya. Karena itu, dia selalu dicemburui oleh istri Duke. Begitu Duke pergi, dia langsung menjadi target utama istri Duke. Menggunakan alasan bahwa ibu Huo Yuhao telah tertular penyakit menular, dia mengejar mereka ke gudang kayu milik pelayan, yang terletak di bagian belakang mansion. Selanjutnya, dia memotong semua sumber pendapatan mereka saat ini. Huo Yuhao baru berusia 2 tahun ketika ini terjadi. Ibu Huo Yuhao tidak memiliki tubuh yang sehat sejak awal, sehingga gaya hidup sulit yang harus mereka jalani menyebabkan tubuhnya secara bertahap runtuh. Terlebih lagi, para pelayan di bawah kendali istri Duke sering menekannya, menyebabkan dia tiba-tiba meninggal karena penyakitnya ketika Huo Yuhao berusia 10 tahun. 4000 tahun yang lalu, benua Douluo bertabrakan dengan benua Matahari Bulan, yang telah hanyut karena Samudra Barat. Hal ini mengakibatkan daratan benua Douluo menjadi sangat luas, tetapi juga menyebabkan frekuensi perang di benua Douluo meningkat. Benua Douluo awalnya telah dibagi menjadi 2 negara 10.000 tahun yang lalu, negara Surga Do, dan negara Bintang Luo. Namun, benua Douluo sekarang telah dipecah menjadi 3 negara. Dari keduanya, Kekaisaran Bintang Luo masih ada, tetapi keluarga kerajaan telah berubah. Mereka untungnya telah menenangkan semua kerajaan mereka pada waktu itu, memungkinkan seluruh Kekaisaran Bintang Luo untuk tetap bersatu, dan dengan demikian membuat mereka menjadi kekuatan terkuat dari ketiganya. Namun, Kekaisaran Surga Do terpecah karena perselisihan di antara kerajaan-kerajaannya yang kuat. Pada akhirnya, itu dipecah menjadi Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Roh Do. Benua Matahari Bulan yang telah melayang dari barat memiliki luas permukaan yang luas dan sumber daya yang berlimpah. Itu sedikit lebih kecil dari benua Douluo, tetapi hanya memiliki 1 negara, yaitu Kekaisaran Matahari Bulan. Perang pecah antara kedua benua segera setelah mereka bertabrakan. 3 negara di benua Douluo semuanya mengirim pasukan sekutu untuk melawan musuh bersama mereka. Setelah hampir 20 tahun berperang, mereka akhirnya berhasil mengalahkan Kekaisaran Matahari Bulan. Sejak saat itu, mereka menyatukan 2 benua dengan nama Douluo. Benua Matahari Bulan tidak ada lagi, hanya Kekaisaran Bulan Matahari di benua Douluo yang tersisa. Namun, Kekaisaran Matahari Bulan tidak sepenuhnya diserbu meskipun dikalahkan. Mereka mengandalkan keunggulan alami mereka, serta pandangan yang saling bertentangan dari 3 kerajaan di benua Douluo, untuk secara bertahap membentuk situasi yang stabil dan menemui jalan buntu antara keempat pihak. Namun, perang masih terjadi setiap tahun. Karena banyaknya perang yang harus diikuti Duke, dia menghabiskan sangat sedikit waktu di dalam mansion. Karena istri Duke sengaja menyembunyikan masalah ini, ibu Huo Yuhao secara bertahap dilupakan oleh Duke. Ketika Duke bertanya tentang dia, istrinya hanya mengatakan bahwa ibu Huo Yuhao jatuh sakit. Ibu Huo Yuhao telah mengalami banyak kesulitan pahit saat dia membesarkannya. Ketika dia berusia 6 tahun, dia melakukan kebangkitan jiwa bela dirinya di dalam mansion. Jiwa bela diri adalah sesuatu yang dimiliki semua orang di benua Douluo. Meskipun Kekaisaran Matahari Bulan telah berkembang dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan 3 kerajaan lainnya, jiwa bela diri masih merupakan salah satu konsep dasar mereka.
Setiap orang secara alami akan memiliki jiwa bela diri yang dapat dibangunkan pada usia 6 tahun. Jiwa bela diri bisa apa saja, dari alat hingga binatang. Jiwa bela diri tipe binatang disebut sebagai jiwa binatang, sementara semua jiwa bela diri lainnya yang bukan jiwa binatang secara kolektif dikenal sebagai jiwa alat. Namun, secara alami ada beberapa jiwa bela diri yang memiliki mutasi. Jadi, mereka adalah pengecualian untuk aturan ini. Setelah kebangkitan jiwa bela diri seseorang, sejumlah kecil orang akan memiliki kekuatan khusus bersama dengan jiwa bela diri mereka. Kekuatan ini disebut kekuatan jiwa. Hanya orang-orang yang memiliki kekuatan jiwa yang memiliki kemampuan untuk berkultivasi, dan menjadi profesi paling mulia di benua Douluo, seorang master jiwa. Master jiwa dipisahkan menjadi 9 peringkat yang berbeda. Dari terendah hingga tertinggi, mereka adalah Soul Scholar, Soul Master, Soul Grandmaster, Soul Elder, Soul Ancestor, Soul King, Soul Emperor, Soul Sage, Soul Douluo, dan Titlet Douluo. Master jiwa akan meningkat kekuatannya saat peringkat jiwa mereka meningkat. Jika seseorang berhasil mencapai level tertinggi dari peringkat Titlet Douluo, seseorang akan memiliki kemampuan yang menakutkan untuk memindahkan gunung dan laut, serta bahkan menggeser bintang.